Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama, kita puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Perkenalkan, nama saya Raja Amin Rasid Saragi dari SMP Swasta Muhammadiyah 3 Medan. Di sini kita akan membahas sedikit yang belum pernah terselesaikan, yang sering didebatkan tentang bentuk bumi. Apakah bentuk bumi itu datar atau bentuk bumi itu bulat? Oleh karena itu kita harus mengambil dari sumber-sumber yang betul, seperti dari Al-Quran dan pengetahuan ilmiah. Dari Al-Quran tersendiri kita ambil dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dia ini dia garis bawahi kekuasaan Allah sebagai sang pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dengan segala kesempurnaannya, dengan segala ketelitiannya. Allah Subhanahu wa taala dia ini menjelaskan tentang kekuasaannya, tetapi tidak menjelaskan secara detail apakah bumi itu bulat ataupun datar, atau yang disebut tidak spesifik. Allah di sini menjelaskan tentang kekuasaannya lebih kepada terhadap pengakuan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta langit dan bumi. Lalu kita ambil dari ayat yang kedua, surah Ar-Ra'd ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi huwa alladzi maddal arda. Dia ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata mad yang artinya dihamparkan. Dihamparkan sendiri dalam bahasa Arab sendiri, mad itu berarti memperluas ataupun dibentangkan. Berarti Allah Subhanahu wa taala memperluas, membentangkan, hamparkan bumi ini. Lalu di masa lalu, istilah ini mungkin dipahami oleh orang dulu dengan suatu bumi itu rata, seperti yang kita pandang saat ini. Oleh karena itu, kita harus mempelajari penafsiran Al-Quran ini dengan sesuai perkembangan zaman pada saat ini. Ya, secara kita ketahui, bumi ini memiliki bentuk namanya oblate spheroid, yang dimana bumi ini melebar di ekuador dan menyusut di kutub. Apa yang dapat kita ambil, apa yang bisa kita pelajari dari perbedaan perbandingan pandangan ini tentang bumi datar atau bumi bulat, agama dan ilmu pengetahuan? Yang pertama, keseimbangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Dua-dua ini harus kita jalani selama seumur hidup kita. Kenapa? Ketika kita belajar di ilmu agama, maka kita akan dapat memperdalam iman. Ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan, maka kita akan dapat mempelajari aspek-aspek yang ada di kehidupan kita. Dan kita harus menyeimbangkan kedua ini, karena saat kita menyeimbangkannya, kehidupan kita akan berjalan dengan tenang. Yang kedua, ada namanya pemahaman kontekstual, di mana saya bahas tadi di Al-Quran ada kata hamparkan. Jadi, apapun ceritanya, baik itu bumi bulat, bumi datar, itu tidak mengurangi iman kita dan tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malahan memperjelas kekuasaan Allah itu besar, bahwasanya Dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan yang terakhir ada namanya pentingnya belajar agama dan ilmu pengetahuan. Kita sebagai umat Islam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mencari ilmu pengetahuan, baik sisi ilmu pengetahuan ilmiah maupun sisi agama. Sesuai yang saya ucapkan yang pertama tadi, ketika kita belajar keduanya, kita akan dapat menyeimbangkan keduanya dan menjalankan kehidupan dengan tenang. Dan kita dapat memperdalam iman kita dan sangat mengetahui, memperjelas bahwa Allah Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Dan saat ini ketika kita ketahui itu, mari kita tingkatkan
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulannya ialah apapun itu, baik itu bumi datar, bumi bulat, itu tak mengurangi kekuasaan Allah dan tak mengurangi iman kita. Jadi, kita harus mempertahankan iman kita. Harus mempertahankan iman apapun perkataan bumi datar atau bumi bulat, dan jadi jangan pertengkarkan ini lagi karena ini hanya menambah ilmu pengetahuan kita. Demikian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya mohon ampun kepada Allah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.